Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan jangka pendek. Saya sendiri Ahmad Afandi, kemudian ada Anggun Amelia Islami, kemudian ada Farhan Ramadan, dan ada Nur Zamila. Pembahasan pertama, yakni tentang pengertian pembiayaan jangka pendek. Jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar yang berupa kas, surat berharga, dan piutang persediaan. Dan pasifa lancar perusahaan yang berupa hutang dagang, wesel bayar, dan kewajiban yang masih harus dibayarkan untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko, agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian pembiayaan jangka pendek atau short term financing merupakan hutang dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Kemudian jenis-jenis pembiayaan jangka pendek ada dua, pendanaan spontan dan pendanaan yang tidak spontan. Pengertian pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Semisal dilihat dari penjualan perusahaan. Contohnya hutang dagang atau hutang akrual. Kemudian definisi pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya utang yang diperoleh dari pihak bank. Kemudian bentuk-bentuk sumber dana yang tidak spontan antara lain commercial paper, pinjaman kredit, factoring atau anjak piutang yang berarti menjual piutang dagang. Kemudian ada menjaminkan piutang, akseptasi bank, yang terakhir repo atau repurchase agreement. Oke, yang selanjutnya di sini ada manfaat pembiayaan jangka pendek. Yang pertama, melancarkan arus kas atau cash flow. Yang kedua, membantu di kala darurat. Yang ketiga, berpengaruh pada peringkat kredit. Yang keempat, memiliki bunga yang rendah. Oke, nextnya keuntungan dan kekurangan pembiayaan jangka pendek. Yang pertama, bunga rendah. Karena tenornya yang singkat, bunga untuk pinjamannya otomatis rendah juga. Yang kedua, cair lebih cepat. Pembiayaan jangka pendek akan lebih cepat dalam pencairan dana. Yang ketiga, dokumen persyaratan tidak rumit. Umumnya untuk pembiayaan jangka pendek tidak membutuhkan dokumen yang ribet karena resikonya lebih kecil. Selain kelebihan, pembiayaan jangka pendek juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, jumlah pinjaman terbatas. Pembiayaan jangka pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas. Ini bergantung pada kebijakan lembaga penyedia pinjaman dan kesepakatan bersama. Yang kedua, jumlah cicilan cukup besar. Karena jangka pendek, berarti kamu harus segera melunasi pinjaman tersebut. Efeknya adalah cicilan per bulannya cukup besar. Contoh pembiayaan jangka pendek. Yang pertama ada utang dagang. Utang dagang muncul karena adanya perusahaan yang membeli stok bahan baku atau barang kepada supplier dengan sistem kredit. Yang kedua ada utang pajak. Utang pajak muncul karena adanya aktivitas atau kegiatan perusahaan yang memperoleh laba, kemudian harus dibayar pada periode tertentu. Yang ketiga ada leasing. Leasing merupakan solusi pendanaan dengan tenggat waktu pendek yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika perusahaan memiliki aset seperti kendaraan dan perlengkapan. Dengan tenggat waktu, nantinya perusahaan bakal memperoleh aset dan bukan uang tunai. Yang keempat, ada kredit tanpa agunan atau KTA. Biasanya, KTA diberikan oleh lembaga keuangan non-bank yang tidak mewajibkan adanya jaminan dari kredit. Yang kelima, ada pinjaman dari kredit. Pinjaman kredit merupakan pinjaman utang dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Umumnya terdapat dua jenis, yaitu ada pinjaman kredit, yaitu kredit lini dan kredit transaksi. Memilih bank dan biaya kredit. Ada dua faktor utama yang harus diperhatikan dalam memilih bank, yakni faktor keamanan dan keuntungan. Kedua faktor ini umumnya bertolak belakang, artinya kalau uang aman biasanya tidak untung,
malah ada yang sampai rugi. Adapun sifat atau ciri kredit bank yang dimaksud adalah yang pertama jatuh tempo, yang kedua promise atau promissory note, yang ketiga saldo kompensasi, yang keempat plafon kredit atau line of credit, yang kelima kredit revolving. Oke, adapun sifat dan ciri kredit bank yang dimaksud adalah satu promise atau promissory notes, yaitu dokumen yang memuat jumlah pinjaman, suku bunga, jadwal angsuran, agunan, dan persyaratan serta yang telah disepakati pihak bank dan peminjam. Yang kedua, saldo kompensasi, yaitu saldo minimum yang harus ada di rekening giro, jumlahnya sekitar 10-20% dari kredit yang diberikan oleh bank. Yang ketiga, plafon kredit atau line of credit, berupa jumlah kredit maksimal yang disepakati akan diberi bank kepada nasabah untuk periode tertentu. Yang keempat, ada kredit revolving, berupa platform kredit formal yang diberikan kepada perusahaan oleh bank atau lembaga keuangan, bukan bank. Ini hampir sama dengan platform kredit. Bedanya adalah kredit revolving punya ikatan hukum dan dibebani premi. Oke, selanjutnya sumber pembelanjaan piutang dagang. 1. Factoring. Cara menandai piutang dapat dengan menjual piutang dagang yang dimiliki perusahaan kepada lembaga keuangan non-bank atau faktor. Terus yang kedua ada pledge of account receivables. Tujuannya adalah agar perusahaan mengadaikan atau menjual piutang dagangannya agar dapat memperoleh dana dari lembaga keuangan non-bank dengan hak request. Yang ketiga, banker acceptance facility. Timbul dari suatu transaksi jual beli dengan menggunakan alat pembayaran dalam bentuk banker LC, letter of credit. Oke. Sekian video presentasi kami. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.